Hari ini aku bakal bahas satu film yang bagus banget nih, judulnya Along with the Gods. Di sini diceritain kalau orang yang udah meninggal tuh bakal disidang gitu di alam baka. Nah, orang-orang yang selama hidupnya sering berbuat dosa, pastinya bakal nerima hukuman. Tapi cerita ini cuma film ya guys, jadi diambil pesan baiknya aja. Dan gak usah dianggap terlalu serius, karena mungkin bakal beda ya sama kepercayaan agama kita masing-masing. Oke deh, gak perlu lama-lama, aku bakal langsung nyeritain film ini ke kalian. Tapi seperti biasa, aku mau minta tolong dulu dong buat like video ini. Dan jangan lupa subscribe, terus nyalain lonceng notifikasinya juga biar kalian gak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. Jadi ceritanya lagi ada kebakaran besar gitu di sebuah gedung. Para pemadam kebakaran berusaha keras buat madamin api dan nyelamatin orang-orang. Salah satunya ada seorang pemadam yang namanya Jahong. Dia lagi nyelamatin anak kecil, tapi sayangnya tali yang gantung tubuhnya ini terbakar dan dia jadi jatuh. Setelahnya Jahong kehilangan kesadarannya sebentar, tapi gak lama dia langsung bangun dan seneng dong karena berhasil nyelamatin si anak tadi. Anehnya dia ngajakin ngomong orang-orang kan, tapi gak ada yang jawab. Sampai dia terkejut pas ngeliat tubuhnya sendiri lagi dikelilingin orang. Ternyata sebenarnya si Jahong udah tewas guys. Dia nggak selamat pas terjatuh tadi. Situ dia langsung dijemput sama malaikat pendamping yang katanya bakal ngedampingin si Jahong karena setelah meninggal dia harus melalui tahapan persidangan di neraka. Dia bakal diadilin atas semua dosa-dosanya. Perbuatan dosa bakal dihukum. Tapi kalau dia arwah yang baik, dia punya kesempatan untuk direinkarnasi. Di situ Jahong masih nggak bisa percaya kalau dia udah meninggal. Ia juga mohon-mohon supaya dikasih kesempatan untuk bisa ketemu sama ibunya karena ada yang harus dia omongin. Tapi ya nggak bisa, dia kan bener-bener udah meninggal. Setelahnya ini Jahong dan para pendampingnya udah sampai di gerbang neraka. Di situ ada banyak orang-orang meninggal lainnya juga nih yang bakal disidang di alam baka. Mereka semua bakal ngelewatin 7 persidangan untuk dosa pembunuhan, kemalasan, kebohongan, ketidakadilan, pengkhianatan, kekerasan, dan permasalahan keluarga. Neraka yang pertama dia datengin ini bakal ngasih hukuman untuk orang-orang yang pernah ngelakuin pembunuhan. Di situ Jahong ngerasa dia nggak pernah ngebunuh siapa-siapa kok. Tapi ternyata dulu pas bertugas dia pernah ninggalin temennya yang terjebak di tengah api sampai akhirnya orang itu meninggal. Dan secara nggak langsung Jahong dianggap bertanggung jawab di kematian temennya itu. Dia bakal dihukum di api neraka yang panas. Tapi di situ pendampingnya ngebelain dia. Karena ternyata temennya sendiri yang nyuruh Jahong ninggalin dia dulu dan nyelamatin korban-korban yang lain. Di hari itu Jahong berhasil nyelamatin 8 orang, walau ya dia nggak berhasil nolongin temennya. Tapi akhirnya di situ diputusin kalau Jahong nggak bersalah. Selanjutnya dia dibawa lagi ke neraka untuk dosa kemalasan. Di situ dilihat kalau selama hidupnya Jahong ini pekerja keras, dia nggak pernah males. Bahkan yang ngidang tuh sampai kagum banget sama sikap rajinnya si Jahong. Tapi pas ditanya kenapa dia serajin itu, Jahong malah jawab semuanya karena uang. Jahong langsung dianggap menyembah uang, jadi dia bakal dihukum. Malah hukuman untuk orang pemalas tuh ngeri banget guys. Mereka harus lari terus di putaran lingkaran ini. Kalau berhenti, yang ada ya bakal kegiling. Tapi Jahong langsung dibelain sama para pendamping. Karena dia kerja keras emang untuk ngumpulin uang, tapi ya bukan untuk memperkaya dirinya. Uang itu semuanya dikirim untuk ngebiayain ibunya dan juga adiknya. Bahkan si Jahong rela kerja keras di hari libur, sampai sakit-sakitan, semua untuk keluarganya. Dari situ akhirnya dilihat kalau Jahong gak punya dosa kemalasan, jadi dia bisa langsung lanjut ke persidangan berikutnya. Nah, abis itu si Jahong dibawa menuju neraka kebohongan. Tapi di jalan mereka diserang sama hantu-hantu neraka.
Ternyata itu tuh katanya karena ada salah satu anggota keluarganya Jahong yang meninggal dan jadi arwah balas dendam. Jahong jadi panik dong, dia nggak tahu yang nyusul meninggal itu tuh ibunya atau adiknya. Salah satu malaikat pendamping akhirnya pergi ke dunia manusia untuk ngecek. Ternyata adiknya Jahong meninggal juga guys, dan jadi arwah penasaran karena dia meninggal secara nggak adil. Jadi adiknya tuh lagi wajib militer. Pas lagi jaga, temennya ini gugup dan main-mainin pistolnya. Tanpa sengaja, adiknya Jahong jadi ketembak. Udah gitu, sebenarnya dia ini masih hidup, masih bisa selamat. Tapi bukannya ditolongin, letnan di situ malah mutusin ngubur dia hidup-hidup supaya nggak kena masalah. Dia lagi ngejar naik pangkat soalnya. Makanya arwah adiknya Jahong nggak terima dan mau balas dendam. Sementara ini Jahong lagi ngelanjutin persidangan di neraka kebohongan. Di situ dia dianggap punya dosa karena sering bikin surat palsu. Jadi temennya kan udah meninggal, terus dia pura-pura ngirim surat ke anak-anak temennya supaya mereka nggak sedih karena kehilangan ayahnya. Perbuatannya itu dianggap sebagai dosa kebohongan. Dia udah mau dihukum, lidahnya bakal dicabut. Tapi sebelum itu terjadi, ini pendampingnya ngebelain Jahong lagi. Ternyata 15 tahun terakhir Jahong kan gak tinggal sama keluarganya. Tapi dia sering ngirim-ngirim surat juga ke ibunya. Dia pura-pura hidup nyaman, punya istri, padahal dia hidup susah dan kerja keras terus. Semua kebohongan itu dia lakuin supaya ibunya yang sakit keras gak khawatir. Jadi sebenarnya semua kebohongan yang dilakuin Jahong tuh untuk kebaikan, demi kebahagiaan orang lain. Akhirnya Jahong lolos dari neraka kebohongan itu dan bebas dari hukuman. Abis itu malaikat pendamping ini balik dan bilang ke Jahong kalau ibu dan adiknya baik-baik aja. Dia ngerahasiain soal adiknya yang udah meninggal karena takut si Jahong jadi nggak fokus di persidangan berikutnya. Nah, mereka ngelanjutin perjalanan ke neraka ketidakadilan. Di situ orang yang semasa hidupnya nggak mau ngebantuin orang lain bakal dihukum dibekuin kayak gini. Tapi karena Jahong selalu ngebantu orang lain, ya dia lolos dari hukuman neraka itu. Nah, mereka mau ngelanjutin perjalanan ke neraka berikutnya kan? Tapi salah satu malaikat pendamping gak sengaja keceplosan dan bilang kalau adiknya Jahong udah meninggal dan jadi arwah penasaran. Situasi sempat jadi kacau, tapi Jahong sadar kalau ibunya sekarang sendirian di dunia. Jadi dia pengen bisa reinkarnasi, karena katanya arwah yang baik bakal dapet kesempatan untuk bisa muncul di mimpi keluarganya. Soalnya ada sesuatu yang pengen banget Jahong sampein ke ibunya. Jadi dia minta tolong para pelindung ini supaya ngedampingin dia sampai persidangan terakhir. Semua kembali aman dan mereka ngelanjutin perjalanan ke neraka pengkhianatan. Ini tuh neraka untuk orang-orang yang pernah berkhianat, misalnya selingkuh. Tapi karena Jahong gak pernah kayak gitu, ya dia bisa ngelewatin neraka pengkhianatan ini dengan mudah. Di perjalanan menuju neraka selanjutnya, Jahong dikasih tahu kalau arwah adiknya yang gentayangan nih bakal dimusnahin. Di situ Jahong mohon-mohon supaya arwah adiknya diselamatin, supaya bisa diadili dan punya kesempatan untuk bisa direinkarnasi juga. Tapi supaya itu terjadi, adiknya harus ngilangin dulu rasa dendamnya. Dan di dunia manusia, ternyata pelaku yang gak sengaja nembak adiknya itu ngerasa bersalah banget. Orang itu ngasih peta yang nunjukin letak tubuh adiknya Jahong dikubur. Setelahnya, pria itu mutusin mau mengakhiri hidupnya. Tapi digagalin sama arwah adiknya Jahong. Karena walau si adiknya sampai tewas, tapi dia tahu kalau temennya ini nggak sengaja dan udah nyesel banget. Keinginan arwah itu untuk balas dendam jadi hilang. Sementara di alam baka, Jahong lagi diadili di neraka kekerasan. Ternyata pas SMA, dia pernah mukulin adiknya sampai parah banget. Padahal adiknya tuh menderita kurang gizi. Bahkan sampai akhir hayatnya, Jahong yang hidup terpisah belum sempat minta maaf ke adiknya. Jadi ya dia harus nerima hukuman atas dosanya ini.
Tapi sebelum dihukum, para pendamping minta waktu dulu. Sisa satu neraka lagi kan, neraka permasalahan keluarga. Mereka minta dosa Jahong diperiksa lagi di sana. Karena dosa kekerasan yang dia lakuin itu terkait juga sama permasalahan keluarga. Nah, masalahnya Jahong waktu itu ternyata nggak cuma mukulin adiknya, guys. Dia bahkan berniat mau menghabisi nyawa ibunya, terus adiknya dan dirinya sendiri. Soalnya mereka tuh hidup susah, ibunya sakit-sakitan, adiknya kurang gizi, ayahnya udah nggak ada, dan situasi ekonomi mereka bener-bener sulit. Jahong jadi ngerasa keluarganya ini nggak ada harapan, lebih baik mati aja. Tapi pas dia baru mau menghabisi ibunya, adiknya mergokin. Makanya jadi dipukulin. Baru deh abis itu Jahong sadar dan ngerasa bersalah. Makanya dia pergi dari rumah dan gak balik-balik selama 15 tahun. Jadi ya dia belum sempat minta maaf ke keluarganya. Para pendamping jadi panik. Ini dosanya Jahong berat banget. Udah gitu arwah adiknya yang tadinya udah baik-baik aja nih, ngeliat ibunya kan yang minta keadilan di tempat wajib militer itu. Tapi si ibu malah diperlakuin kasar sama si letnan jahat yang ngubur dia hidup-hidup. Arwah adiknya sempet emosi lagi, tapi untung akhirnya bisa diredain sama malaikat pendamping ini. Soalnya dibilangin kalau arwah kakaknya tuh butuh bantuan di alam baka. Balik lagi nih, malaikat pendamping udah berusaha ngebelain arwahnya Jahong. Tapi di situ ditunjukin hal yang selama ini Jahong gak tahu. Sebenarnya ibunya tuh sadar pas Jahong mau menghabisi nyawanya. Tapi ibunya nggak mau anaknya ini ngerasa bersalah. Makanya dia pasrah diem-diem aja dan nggak pernah ngebahas soal ini. Pas tahu itu, Jahong sedih banget dan ngerasa bersalah ke ibunya. Dia nyesel, tapi semua ya udah terlambat. Dan di saat itu, adiknya dibantu para pendamping nih, jadi bisa masuk ke pikiran ibunya yang lagi pingsan. Di situ si adik bilang kalau dia bakal hidup tenang di surga, ibunya nggak perlu khawatir lagi. Si ibu juga bilang kalau dia udah maafin semua kesalahan anak-anaknya. Adiknya juga nggak benci sama kakaknya ini. Karena keluarganya udah bener-bener tulus maafin kesalahannya Jahong, jadi dia udah nggak perlu nerima hukuman atas dosanya itu. Jahong dinyatakan lolos dari semua sidang di neraka dan dia bakal direinkarnasi. Adiknya juga sama guys, selama ini dia hidup sebagai orang yang baik. Jadi pastinya dia bakal ngaluin persidangan di alam baka dengan mudah. Terus ini si pendamping pura-pura jadi tukang paket dong guys di dunia manusia. Dia nganterin sesuatu yang selama ini disimpan sama Jahong dan belum sempet dikasih ke ibunya. Ternyata itu rice cooker, karena selama ini ibunya nggak punya dan selalu kesulitan tiap masak nasi. Di situ juga ternyata ada surat yang Jahong tulis yang ngungkapin kalau dia sebenarnya sayang banget sama ibunya. Ya, itu tadi ceritanya. Bagus banget ya. Film ini ngingetin kita untuk selalu berbuat baik selagi masih hidup di dunia.